Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadizan Nurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan kurva dan lain-lainnya gitu ya terkait GeoGebra. Pertama mungkin kita akan sering membuat kurva gitu ya pada GeoGebra. Nah, ada fitur namanya slider. Ini adalah untuk membuat apa ya angka dengan interval gitu. Nah, kita buat karena kita ingin membuat kurva y sama dengan mx plus c, kita buat di sini namanya itu m. Nah, ini interval itu adalah ya seperti yang kita ketahui gitu ya, interval paling kecil itu adalah min 5 dan paling besar itu adalah 5. Nah, untuk increment ini adalah jumlah penaikan gitu ya, atau penaikan dan penurunan saat kita geser-geser gitu ya. Jika kita tidak isi, maka penurunan itu sebanyak 0,1. Ini mungkin kita langsung oke saja. Nah, selanjutnya kita buat juga slider untuk fungsi C-nya. Ya, nah untuk membuat fungsinya, kita langsung saja tuliskan Y sama dengan mx plus C. Oke, jangan lupa tekan enter. Nah, di sini akan menyesuaikan gitu ya dari slider yang sudah kita buat. Untuk M-nya sendiri, untuk dari kemiringan ya, seperti kita tahu sebuah gradien ada kemiringan. Nah, ini untuk posisinya dari kurva atau garis yang kita buat. Nah, ketika kita geser-geser, ini akan bergeser juga, akan berubah juga gitu. Fleksibel dengan persamaan yang kita mau. Nah, selanjutnya kita juga akan sering membuat gitu ya, teks ya. Untuk teks sendiri, kita bisa klik advance untuk lebih lanjut. Nah, kita bisa ketik persamaan garis sama dengan, nah ini bisa kita pilih ini, kita pilih F, yang mana ini akan memanggil gitu ya dari persamaan garis yang telah kita buat, yaitu Y sama dengan mx plus c, yang mana M-nya ini sesuai, ini akan langsung berubah gitu ya. Nah, ya. Mungkin itu terkait kurva ya, kurva dari Y sama dengan mx plus c. Selanjutnya kita akan coba mengonstruksi kurva dari Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Temukan. Oke, di sini seperti yang barusan saya jelaskan gitu ya. Kita akan coba membuat slider dari masing-masing variabel ya. Pertama ada A. Oke, kita buat langsung saja seperti ini. In B. Dan kita buat C juga. Namanya C saja. Oke. Untuk fungsinya, kita langsung input ya sama dengan AX pangkat 2. Kita bisa mengetik langsung ya dari keyboard ataupun dari fitur keyboard pada GeoGebra. Bisa disesuaikan ya. Nah, dengan ini langsung terbuat ya kurva atau grafik dari persamaan kuadrat ya. Lalu kita juga bisa menambahkan teks. Nah, kita pilih di sini seperti tadi ya, persamaan. Bila belum ada seperti ini, bisa diklik advance terlebih dahulu. Kita pilih fungsi F. Ya, perlu diperhatikan juga apabila teman-teman nulisnya bukan F, maka sesuaikan juga. Nah, di sini akan langsung muncul ya persamaan kuadrat yang dimaksud. Bila digeser-geser juga akan berubah ya sesuai dengan slider yang ada. Lalu apabila ini digeser-geser, tentunya akan berubah juga posisi dari kurva tersebut ya, ataupun bentuk dari kurva tersebut bisa dilihat ya. Bila gradiennya berapa itu bisa disesuaikan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuktikan teorema Pitagoras, yaitu kita akan membuat sebuah garis terlebih dahulu untuk membantu kita dalam membuat segitiga siku-siku. Kita pilih perpendicular line ya, mungkin kita zoom out terlebih dahulu. Nah, lalu kita sambungkan
di sini dengan titik yang ada di sini. Oke, kita sambungkan juga titik yang sini ada di sini. Ya mungkin kita akan hide terlebih dahulu ya beberapa segmen ya. Oke, beberapa garis. Oke, untuk pembuktiannya, karena seperti yang kita tahu ya, bahwa rumus Pythagoras adalah AB kuadrat sama dengan BC, AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC gitu ya, atau sisi lain, kedua sisi lain sama dengan kuadrat gitu ya, sama dengan dari kuadrat dari BC gitu. Nah, di sini kita akan membuat poligon, yaitu regular poligon. Nah, untuk uh, regular polygon sendiri itu kita akan memasukkan jumlah verticesnya. Ini kita kliknya searah jarum jam ya, supaya membuatnya itu ke arah luar gitu. Ini ke arah CB gitu ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa area di sini ditambah area di sini sama dengan area di sini. Nah, kita klik saja setting. Ini mungkin kita terlebih dahulu ya, karena mengganggu. Maaf, di sini ya ada sedikit, bisa kita close aja ya. Oke, kita ubah pada bagian area di sini. Kita jangan lupa pilih show label. Nah, di sini labelnya adalah nama dari polygon tersebut. Kita ubah menjadi value atau dari nilai. Kita lakukan pada yang lain juga. Nah, maka terlihat gitu ya bahwa 16 tambah 9 sama dengan 25, yang mana mungkin ketika Pythagoras ini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat gitu. Seperti rumus Pythagoras yang kita ketahui yaitu 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan ya bahwa sudut pusat adalah 2 kalinya dari sudut keliling, atau sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Kita buat lingkarannya terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu kita buat titik-titik ya. Dalam lingkaran tersebut bebas di mana saja. Seperti ini. Dan kita buat mungkin sudut keliling ada di sini. Nah, kita hubungkan dengan segmen ya. Titik-titik yang ada pada lingkaran. Oke. Nah, menggunakan fitur sudut ya yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah sudut pusatnya. Berarti kita pilih sudut CAD, jangan lupa searah jarum jam supaya ada di dalamnya. Oke. Nah, sudah terlihat ya jumlah atau jumlah sudutnya gitu ya. Nah, kalau kita geser-geser juga ini akan terus berubah gitu ya. Nah, ini akan selalu menjadi setengahnya gitu ya. Mungkin kita coba ya. Lihat ya angkanya. Nah, ini 122 dibagi 2, 61, 68 dibagi 2, 34. Oke, kita akan putar terus. Nah, untuk ini akan menjadi beda ya, karena sudah beda bentuk. Karena ini harusnya kalau misalkan seperti ini, berarti ini sama ini ya. Karena ini sama ini. Oke, mungkin itu ya. Berarti terbukti bahwa sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba mentranslasikan sebuah titik, sebuah garis, ataupun sebuah poligon gitu ya, kepada vektor gitu. Oke, kita buat terlebih dahulu mungkin titik-titiknya. Mungkin kita coba buat 3 ya. Ada titik, ada garis, dan ada poligon ya. Kita buat terlebih dahulu
zoom out terlebih dahulu. Oke, jadi kita buat poligon ya, poligon bebas gitu. Misalkan, oke, karena kita akan mentranslasikannya kepada sebuah vektor ya, jangan lupa untuk dibuat juga vektornya. Nah, pada pilihan vektor, nah, misalkan vektor ada vektor u gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita pilih opsi di sini, itu translate by vector. Nah, misalkan kita mau mentranslasikan sebuah titik, kita pilih titiknya terlebih dahulu, lalu kita pilih vektornya. Nah, akan langsung tertranslasikan ya, atau tergeser. Dan juga untuk garis, dan untuk bangunan atau poligon itu sendiri. Nah, itu dia mungkin terkait translasi ya pada vektor. Yang selanjutnya mungkin kita akan mencoba juga gitu ya, merotasikan, maaf, untuk mentranslasikan kepada sumbu gitu. Nah, berarti kita pilih opsinya, yaitu reflect about line itu. Pilih di sini, lalu kita pilih line-nya di sini. Nah, ini akan langsung tergeser gitu ya. Dan juga untuk garis, kita coba misalkan kepada sumbu X. Ya, apakah sudah tergeser gitu ya. Ya, ini kita coba juga pada titik, maaf, untuk sumbu Y ya. Yap, akan langsung terbentuk ya. Oke, mungkin itu terkait translasi.